Malam yang ramai. Malam itu, suasana desa terasa sangat hidup. Langit gelap dihiasi dengan beribu bintang yang berkelap-kelip, sementara suara tawa dan kegembiraan menyebar di udara. Pasar malam tahunan telah dibuka, dan warga desa berbondong-bondong datang untuk merayakan momen yang ditunggu-tunggu ini. Lampu-lampu berwarna-warni menggantung di antara tenda-tenda, menciptakan suasana yang magis dan memikat. Di tengah keramaian, Arif, seorang pemuda berusia 20 tahun, berjalan dengan langkah penuh semangat. Ia mengenakan kaos sederhana dan celana jeans, tetapi senyumnya yang lebar membuatnya tampak lebih berkilau dibandingkan lampu-lampu pasar malam. Sejak kecil, Arif selalu menantikan pasar malam ini. Ia menyukai semua permainan dan makanan yang ditawarkan, terutama jagung bakar dan gulali yang manis. Sambil menjelajahi berbagai stan, Arif menyapa teman-temannya yang juga hadir di pasar. Suara teriakan dari wahana permainan, aroma makanan yang menggoda, dan tawa anak-anak membuat suasana semakin ceria. Namun, di balik keceriaan itu, Arif merasakan sesuatu yang aneh. Sebuah bisikan angin berhembus lembut, seolah memperingatkan bahwa malam ini tidaklah biasa. Setelah berkeliling, Arif mendapati dirinya di dekat sebuah permainan yang menarik perhatian. Di sana, ia melihat kerumunan orang berkumpul di sekitar permainan yang disebut permainan tumbal. Permainan ini terlihat sederhana, tetapi ada aura misterius yang mengelilinginya. Di atas papan permainan, terpasang tulisan besar yang berbunyi, "Ambil satu benda, dapatkan satu hadiah." Tapi ingat, ada harga yang harus dibayar. Arif merasa terpesona dan sedikit takut. Ia mendekati kerumunan dan mencoba mendengar penjelasan dari penjaga permainan. Seorang lelaki tua dengan janggut putih dan mata tajam berdiri di belakang meja permainan. Ia mengenakan jubah berwarna gelap, dan wajahnya dipenuhi keriput, seolah menyimpan banyak rahasia. "Siapa yang berani mencoba?" tanyanya dengan suara serak. "Ambil satu benda dari kotak ini, dan kau bisa mendapatkan hadiah luar biasa. Namun, ingatlah, setiap hadiah ada bayaran yang harus dibayar." Suara lelaki itu membuat Arif merinding. Ia mencoba menahan rasa ingin tahunya, tetapi semakin lama ia melihat orang-orang yang bermain, semakin besar keinginan untuk mencoba. Beberapa orang tampak sangat senang setelah mengambil benda dari kotak, sementara yang lain terlihat bingung dan cemas. Akhirnya, setelah beberapa saat bimbang, Arif memutuskan untuk mencoba. Ia merasa bahwa tidak ada salahnya untuk melihat apa yang akan terjadi. Dengan hati berdebar, ia melangkah maju dan mengangkat tangan untuk mengambil salah satu benda di dalam kotak. Ketika Arif meraih sebuah benda yang berkilau, ia merasakan getaran aneh menyelimuti tubuhnya. Sebuah cahaya terang menyilaukan matanya, dan seketika itu juga, ia merasakan seolah dunia di sekelilingnya berputar. Saat cahaya mereda, Arif menemukan dirinya memegang sebuah kalung indah yang terbuat dari batu permata berwarna biru. Melihat kalung tersebut, Arif merasa terpesona. Namun, di sudut hatinya, ia tidak bisa mengabaikan perasaan aneh yang menyelimuti dirinya. Senyum di wajahnya mulai memudar ketika ia teringat akan peringatan dari penjaga permainan. "Ada harga yang harus dibayar," bisik hatinya. Malam itu, Arif pulang ke rumah dengan kalung tersebut, tetapi rasa bahagia yang biasanya menyertainya kini tergantikan oleh kekhawatiran. Sejak saat itu, hidupnya mulai berubah. Mimpi buruk dan suara-suara aneh mulai menghantuinya, dan satu hal yang pasti, pasar malam ini menyimpan rahasia yang lebih dalam dari yang bisa ia bayangkan. Permainan tumbal. Setelah malam yang penuh kegembiraan di pasar malam, Arif pulang ke rumah dengan perasaan campur aduk. Kalung yang ia peroleh dari permainan tumbal terasa lebih berat di lehernya daripada yang ia bayangkan. Meskipun tampak indah, ia tidak bisa mengabaikan perasaan aneh yang menyertai perhiasan itu. Seolah ada sesuatu yang mengikatnya, sesuatu yang tidak bisa ia pahami sepenuhnya. Hari-hari berlalu, dan Arif berusaha menjalani hidupnya seperti biasa. Namun, mimpi buruk mulai menghantuinya setiap malam. Dalam tidurnya, ia melihat sosok-sosok menyeramkan yang tampak marah dan kecewa. Wajah-wajah itu berulang kali muncul,
seolah ingin menyampaikan pesan yang tidak bisa ia mengerti. Setiap kali terbangun, Arif merasa lelah dan ketakutan, seolah terjebak dalam lingkaran yang tidak berujung. Teman-teman Arif mulai menyadari perubahan pada dirinya. Mereka melihat betapa ia sering melamun dan wajahnya yang tampak pucat. Suatu malam, saat mereka berkumpul di rumah Dika, salah satu teman dekatnya, Dika bertanya, "Arif, ada yang tidak beres denganmu. Kau terlihat sangat berbeda. Apa yang terjadi?" Arif terdiam sejenak, bingung apakah ia harus menceritakan pengalaman di pasar malam. Namun, akhirnya ia memutuskan untuk berbagi. "Aku mencoba permainan tumbal di pasar malam. Aku mengambil sebuah kalung, tapi sejak saat itu, aku mengalami mimpi buruk dan suara-suara aneh menghantuiku," katanya, suaranya bergetar. Dika dan teman-temannya terkejut mendengar cerita Arif. "Permainan itu sangat berbahaya," kata Dika. "Aku pernah mendengar cerita tentang orang-orang yang ikut permainan itu dan tidak pernah kembali lagi. Mereka dikatakan menjadi tumbal untuk menjaga keseimbangan." Arif merasa ketakutan saat mendengar kata-kata Dika. Ia mulai menyadari bahwa ia tidak hanya terlibat dalam permainan yang tampaknya tidak berbahaya. Ada sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang bisa mengancam hidupnya. "Apa yang harus aku lakukan?" tanya Arif, suaranya penuh kepanikan. Dika berpikir sejenak sebelum menjawab, "Kau harus mencari tahu lebih banyak tentang permainan itu. Mungkin ada cara untuk menghentikan kutukan tersebut. Kita harus mencari informasi." Keesokan harinya, Arif dan Dika pergi ke perpustakaan desa untuk mencari tahu lebih banyak tentang pasar malam dan permainan tumbal. Mereka mencari buku-buku tua dan catatan sejarah desa. Setelah beberapa jam mencari, mereka akhirnya menemukan sebuah buku yang tampak usang di sudut ruangan. Buku itu berisi sejarah pasar malam yang diadakan setiap tahun di desa mereka. Arif dan Dika membaca dengan seksama, dan semakin mereka membaca, semakin jelas bahwa pasar malam memiliki akar yang dalam-dalam tradisi kuno. Ternyata, pasar malam ini dulunya adalah tempat ritual yang dilakukan oleh nenek moyang untuk menjaga keseimbangan antara dunia manusia dan dunia gaib. Setiap tahun, seseorang harus dikorbankan sebagai tumbal. Arif membaca dengan suara gemetar. Ini dilakukan untuk menjaga agar arwah-arwah tidak mengganggu kehidupan di dunia nyata. Mendengar penjelasan itu, Arif merasa jantungnya berdegup kencang. Ia mulai menghubungkan fakta-fakta yang ada, kalung yang ia ambil, mimpi buruk yang terus menghantuinya, dan suara-suara yang memanggil namanya. Semua itu adalah tanda bahwa ia telah terjebak dalam permainan yang lebih besar dari dirinya. "Jadi, aku mungkin menjadi tumbal yang baru?" tanya Arif dengan nada putus asa. Dika mengangguk, wajahnya serius. "Kau harus segera mencari cara untuk menghentikan semua ini. Kita tidak bisa membiarkan kau menjadi korban." Mereka memutuskan untuk mencari dukun tua yang dikenal sebagai penjaga rahasia desa. Dukun itu tinggal di pinggiran desa, di sebuah rumah tua yang dikelilingi pohon-pohon besar. Arif merasa cemas, tetapi ia tahu bahwa ini adalah satu-satunya harapan untuk menyelamatkan dirinya dari kutukan. Saat mereka tiba di rumah dukun, suasana menjadi semakin mencekam. Dukun itu, seorang wanita tua dengan rambut putih dan mata tajam, menyambut mereka dengan tatapan penuh misteri. "Aku tahu mengapa kalian datang," katanya, suaranya pelan namun penuh wibawa. "Kau telah terjebak dalam permainan yang sangat berbahaya." Arif merasa tertegun. "Apa yang bisa saya lakukan untuk menghentikannya?" tanyanya, suaranya bergetar. Dukun itu menggelengkan kepala. "Satu-satunya cara untuk mengakhiri kutukan adalah dengan mengembalikan kalung dan memberikan tumbal baru." Kata-kata dukun itu seperti petir yang menyambar telinga Arif. Ia merasa tercekik oleh rasa takut dan kepedihan. Ia tidak ingin mengorbankan siapapun, tetapi ia juga tidak bisa melarikan diri dari takdirnya. Dalam hati, Arif mulai merasakan betapa sulitnya keputusan yang harus dia ambil. Dukun itu melanjutkan, "Kau memiliki waktu 1 minggu untuk membuat keputusan. Jika tidak, konsekuensi dari permainan ini akan mengikutimu selamanya." Dengan kata-kata itu, Arif dan Dika pergi,
meninggalkan rumah dukun dengan pikiran yang penuh ketakutan dan kebingungan. Sepanjang perjalanan pulang, Arif merasa beban di hatinya semakin berat. Ia merindukan hidupnya yang dulu, saat ia bisa tertawa dan menikmati kebahagiaan tanpa rasa takut. Kini, semua itu terasa seperti kenangan yang jauh. Di dalam kepalanya, hanya ada satu pertanyaan yang terus berputar, apa yang harus ia lakukan selanjutnya. Mimpi buruk, malam kembali tiba, dan Arif terbaring di tempat tidurnya, mencoba memejamkan mata. Namun, alih-alih menemukan ketenangan, ia justru merasakan kegelisahan yang semakin mengganggu pikirannya. Kalung biru yang ia dapatkan dari permainan tumbal terasa semakin berat, seolah ingin memberitahunya bahwa ia tidak bisa melarikan diri dari tanggung jawab yang harus dihadapinya. Saat malam semakin larut, Arif terlelap dalam keadaan cemas. Mimpi buruk menghantuinya, lebih nyata dan mengerikan daripada sebelumnya. Dalam mimpinya, ia kembali ke pasar malam, tetapi suasananya berubah. Lampu-lampu yang berkelap-kelip kini tampak redup dan menakutkan. Suara tawa yang sebelumnya mengisi udara berubah menjadi erangan dan jeritan. Arif melihat sosok-sosok yang tampak marah, wajah mereka dipenuhi kemarahan dan kekecewaan. Mereka berkerumun di sekelilingnya, menatapnya dengan mata penuh dendam. "Kau yang telah mengambil kalung itu," salah satu dari mereka berteriak, suaranya menggema dalam kegelapan. "Kau harus membayar harga yang telah kau ambil." Ketakutan menyelimuti Arif. Ia berusaha berlari, tetapi langkahnya terasa berat. Seolah ada sesuatu yang menahannya, membuatnya terjebak dalam lingkaran kegelapan. Suara-suara itu semakin mendekat, mengisi telinganya dengan ancaman yang tak terucapkan. Ia merasa tercekik oleh rasa bersalah dan ketakutan. Ketika sosok-sosok itu semakin dekat, Arif melihat salah satu dari mereka. Wajahnya tampak familiar, seperti seseorang yang pernah ia kenal. "Arif," suara itu memanggil dengan penuh kesedihan. "Mengapa kau mengambil kalung itu? Kami bukan hanya arwah, kami adalah orang-orang yang telah terluka." Arif terbangun dengan keringat dingin membasahi tubuhnya. Jantungnya berdegup kencang, dan ia merasa terperangkap dalam ketakutan yang mendalam. Mimpinya terasa begitu nyata, dan pesan dari sosok dalam mimpinya terus berputar dalam pikirannya. Ia tidak bisa menahan rasa bersalah yang menghimpitnya. Keesokan harinya, Arif berusaha menjalani aktivitas sehari-hari, tetapi bayangan mimpi buruk itu terus menghantuinya. Ia tidak bisa berkonsentrasi di sekolah, dan teman-temannya mulai khawatir akan kondisi mentalnya. Dika, yang selalu ada di sampingnya, merasa perlu untuk berbicara lebih dalam tentang apa yang sedang terjadi. "Arif, kau harus memberitahu kami jika ada yang ingin kau bicarakan. Kami ada di sini untuk membantumu," Dika berkata dengan nada lembut. Arif mengangguk, tetapi ia merasa sulit untuk mengungkapkan semua ketakutannya. Ia takut jika ia menceritakan lebih banyak, teman-temannya akan merasa terbebani atau bahkan menjauh darinya. Setelah beberapa hari berlalu, mimpi buruk itu tidak kunjung berhenti. Setiap malam, ia terbangun dengan teriakan dan keringat dingin. Suara-suara yang memanggil namanya semakin mengganggu, seolah menginginkan sesuatu darinya. Arif merasa terjebak dalam kegelapan yang tidak ada ujungnya. Satu malam, saat Arif terbangun dari mimpi buruknya, ia melihat kalung biru itu bersinar samar di bawah cahaya bulan. Dalam keadaan gelisah, ia meraihnya dan memeriksa detail-detailnya. Batu permata yang mengkilap itu tampak begitu indah, tetapi ia juga merasakan getaran aneh setiap kali menyentuhnya. Seolah kalung itu memiliki kekuatan yang lebih besar daripada yang bisa ia pahami. Pikiran dan perasaannya semakin berkecamuk. Arif tahu bahwa ia tidak bisa terus hidup dalam ketakutan ini. Ia harus mencari cara untuk menghentikan semua ini. Dengan tekad yang bulat, Arif memutuskan untuk kembali ke perpustakaan dan mencari tahu lebih banyak tentang kalung itu dan sejarah permainan tumbal. Keesokan harinya, Arif dan Dika kembali ke perpustakaan. Mereka mencari informasi lebih lanjut tentang kalung dan ritual yang terkait dengan permainan tumbal. Setelah berjam-jam mencari, mereka menemukan catatan yang mengungkapkan informasi yang lebih mendalam. Ternyata, kalung yang diambil oleh Arif adalah simbol dari pengorbanan,
Dalam sejarahnya, kalung itu merupakan barang yang digunakan untuk menandai seseorang yang terpilih menjadi tumbal, dan semakin mereka membaca, semakin jelas bahwa setiap pemilik kalung akan dihadapkan pada konsekuensi yang mengerikan jika tidak mengembalikannya. Arif merasa hatinya berdegup kencang. Ia kini mengerti bahwa ia harus segera mencari cara untuk mengembalikan kalung itu sebelum terlambat. Namun, di dalam hatinya, ia juga merasakan keraguan. Apa yang akan terjadi padanya jika ia tidak bisa menemukan jalan keluar? Apakah ia akan menjadi tumbal yang baru? Dengan ketegangan yang menghimpit, Arif dan Dika bertekad untuk menemui dukun tua lagi, berharap mendapatkan jawaban dan petunjuk untuk menyelamatkan Arif dari kutukan yang semakin menghantuinya. Mereka tahu bahwa waktu semakin mendesak, dan keputusan harus segera diambil sebelum semuanya terlambat. Suara dari kegelapan. Setelah memutuskan untuk menemui dukun tua, Arif dan Dika merasa cemas namun penuh harapan. Mereka tahu bahwa dukun bisa menjadi satu-satunya orang yang memiliki pengetahuan mendalam tentang kutukan yang sedang menghantui Arif. Dalam perjalanan menuju rumah dukun, pikiran Arif dipenuhi dengan berbagai kemungkinan. Apa yang akan dukun katakan? Apakah masih ada cara untuk membebaskan dirinya? Malam itu, suasana semakin gelap saat mereka tiba di rumah dukun. Cahaya remang-remang dari lampu minyak di teras memberikan nuansa misterius. Arif merasakan ketakutan yang bercampur dengan harapan. Mereka mengetuk pintu, dan tak lama kemudian, dukun tua itu muncul dengan wajah penuh keriput, mata tajam, dan senyum yang tidak terlalu menenangkan. "Masuklah," kata dukun dengan suara serak, membuka pintu lebar-lebar. Arif dan Dika melangkah masuk ke dalam ruangan yang dipenuhi aroma rempah-rempah dan asap dari dupa. Di dinding, terlihat berbagai simbol dan gambar yang menggambarkan ritual-ritual kuno. Setelah duduk di atas tikar yang disediakan, Arif menceritakan semua yang telah terjadi, dari pengalamannya di pasar malam hingga mimpi buruk yang terus menghantuinya. Dukun itu mendengarkan dengan seksama, sesekali mengangguk dan mengernyitkan dahi. "Aku sudah merasakan kehadiranmu dalam mimpiku," kata dukun sambil menatap Arif. "Kalung itu adalah tanda bahwa kau telah terikat dalam kesepakatan yang sangat berbahaya. Suara-suara yang kau dengar adalah arwah yang menuntut keadilan." Arif menggigit bibirnya, merasakan ketakutan dan penyesalan yang mendalam. "Apa yang harus saya lakukan untuk menghentikan semua ini? Saya tidak ingin menjadi tumbal," katanya, suaranya bergetar. Dukun itu menghela napas panjang. Satu-satunya cara untuk menghentikan kutukan ini adalah dengan mengembalikan kalung dan melakukan ritual pengorbanan. Namun, pengorbanan itu tidak selalu berarti mengorbankan nyawa seseorang. Ada banyak cara untuk memberi kembali kepada dunia gaib. Arif merasa sedikit lega, tetapi ia masih ragu. "Apa yang harus saya lakukan? Bagaimana cara melakukannya?" tanyanya dengan penuh harapan. Dukun itu mengeluarkan sebuah buku tua dari rak, membukanya dengan hati-hati. Di sini terdapat beberapa cara untuk mengembalikan keseimbangan. Salah satunya adalah dengan melakukan ritual di tempat di mana kau pertama kali mengambil kalung itu, di pasar malam. Kau harus melakukannya sebelum malam bulan purnama berikutnya. Arif menatap buku itu dengan serius. "Apa yang harus saya lakukan dalam ritual itu?" Dukun itu menjelaskan langkah-langkahnya. Pertama, Arif harus mengumpulkan benda-benda tertentu yang memiliki makna. Kedua, ia harus menyiapkan sebuah altar sederhana di pasar malam. Dan terakhir, ia harus mengucapkan mantra yang tepat untuk membebaskan arwah-arwah yang terikat dengan kalung tersebut. Namun, ingatlah, dukun memperingatkan, ritual ini tidak akan berhasil jika kau tidak tulus dalam niatmu. Jika ada sedikit saja rasa egois atau ketidakpastian, semua ini akan sia-sia. Setelah mendengar penjelasan dukun, Arif merasa lebih bersemangat. Ia tahu bahwa ini adalah kesempatan terakhir untuk menyelamatkan dirinya dan mengakhiri kutukan yang mengancam hidupnya. Namun, ia juga merasakan beban yang sangat berat. Bagaimana jika ritual itu gagal? Apa yang akan terjadi jika ia tidak bisa melakukannya dengan benar? Kembali ke rumah, Arif dan Dika merencanakan semua yang perlu mereka siapkan untuk ritual. Mereka memutuskan untuk mengumpulkan benda-benda yang diperlukan dari desa,
meminta bantuan teman-teman yang lain. Dalam hati, Arif berharap bahwa semua usaha ini akan membuahkan hasil. Hari-hari berlalu dengan cepat, dan malam bulan purnama semakin dekat. Arif merasa semakin cemas, tetapi ia juga bertekad. Ia tidak bisa membiarkan dirinya menjadi tumbal. Dengan tekad yang bulat, ia berusaha menenangkan diri dan mempersiapkan segala sesuatunya dengan seksama. Namun, di malam-malam yang sunyi, suara-suara itu semakin mengganggu. Arif kadang-kadang terbangun di tengah malam, mendengar bisikan mengerikan yang memanggil namanya. Ia merasa seolah ada tangan yang menariknya ke dalam kegelapan. Setiap kali ia terbangun, kalung itu tampak bersinar lebih terang, seolah mengingatkan bahwa waktu semakin mendesak. Malam sebelum ritual, Arif tidak bisa tidur. Ia hanya bisa memikirkan apa yang akan terjadi di pasar malam. Ketakutan dan harapan bercampur aduk dalam hatinya. Ia tahu bahwa keputusan yang harus diambil bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk arwah-arwah yang terikat oleh kalung itu. Dengan pikiran yang penuh, Arif bertekad untuk melangkah ke depan. Ia akan menghadapi malam bulan purnama dengan keberanian dan tulus niat untuk mengembalikan keseimbangan. Namun, di sudut hatinya, ia tahu bahwa perjalanan ini tidak akan mudah. Suara-suara dari kegelapan terus memanggilnya, dan ia harus siap menghadapi apapun yang akan terjadi. Pencarian kebenaran. Malam bulan purnama akhirnya tiba, dan Arif merasakan ketegangan yang menyelimuti hatinya. Dia dan Dika telah mempersiapkan segala sesuatu untuk ritual di pasar malam. Mereka mengumpulkan benda-benda yang diperlukan, termasuk bunga-bunga segar, lilin, dan beberapa objek yang memiliki makna bagi Arif, seperti foto-foto kenangan bersama teman-temannya. Semuanya ditata dengan rapi dalam tas yang mereka bawa. Saat langkah mereka menuju pasar malam, Arif tidak bisa menahan rasa cemas yang terus menghantuinya. Suara-suara aneh yang memanggil namanya seolah semakin mendekat, menambah rasa berat di dadanya. Ia berusaha menenangkan dirinya dengan mengingat kata-kata dukun tua, bahwa niat tulus adalah kunci keberhasilan ritual. Setibanya di pasar malam, suasana sangat kontras dengan suasana hatinya. Kerumunan orang ramai, suara tawa anak-anak, dan aroma makanan membuat suasana terasa hidup. Namun, bagi Arif, suasana itu terasa seperti penipuan, menutupi kegelapan yang mengintai di balik cahaya. Semua kenangan indah yang biasanya ia rasakan di pasar malam kini terasa menyakitkan. Malam itu, Arif dan Dika berjalan-jalan mencari lokasi yang tepat untuk ritual. Mereka harus menemukan tempat di mana Arif mengambil kalung itu, di tengah kerumunan yang masih ramai. Dika mengingatkan Arif untuk tetap fokus dan tidak membiarkan ketakutan menguasai dirinya. Ingat, kita di sini untuk mengembalikan keseimbangan. Kita bisa melakukannya, ujar Dika, berusaha menumbuhkan semangat Arif. Akhirnya, mereka menemukan sebuah sudut yang cukup sepi, di mana permainan tumbal berada. Meski banyak orang yang masih bermain, sudut ini memberikan sedikit ketenangan di tengah keramaian. Dengan hati-hati, Arif mulai menyiapkan altar kecilnya, meletakkan benda-benda yang telah mereka kumpulkan di atas kain yang dibawanya. Saat menyiapkan altar, suasana di sekeliling Arif terasa semakin mencekam. Ia bisa merasakan kehadiran arwah-arwah yang mengintainya, seolah menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Dalam hati, Arif berdoa agar semua berjalan lancar. Ia mengatur lilin-lilin kecil di sekeliling altar dan menyalakannya satu persatu, menciptakan cahaya lembut di sekelilingnya. Ketika semuanya siap, Arif menutup mata dan menarik napas dalam-dalam. Ia berusaha mengingat mantra yang diajarkan dukun. Dengan suara pelan, ia mulai mengucapkannya, berharap agar arwah-arwah yang terikat dengan kalung itu mendengarnya. Ya, arwah yang terikat, aku datang ke sini dengan niat tulus untuk mengembalikan apa yang telah diambil. Terimalah pengorbananku dan bebaskanlah diriku dari kutukan ini. Namun, saat ia mengucapkan mantra itu, suasana di sekelilingnya tiba-tiba berubah. Angin kencang berhembus, membuat lilin-lilin di altar bergetar. Arif merasakan kekuatan yang kuat mengalir di sekelilingnya. Suara-suara yang selama ini menghantuinya kini semakin keras, seolah ingin menyampaikan pesan. Tiba-tiba,
muncul sosok-sosok yang menyeramkan dari kegelapan. Wajah-wajah yang pernah ia lihat dalam mimpi buruknya kini terwujud di depan matanya. Mereka tampak marah dan kecewa. Salah satu dari mereka, sosok yang tampak lebih tua dengan wajah penuh keriput, maju mendekat. "Mengapa kau datang ke sini, wahai pengambil kalung?" tanyanya, suaranya serak dan menggema. Arif merasa tercekik oleh ketakutan, tetapi ia berusaha untuk tetap tenang. "Aku datang untuk mengembalikan kalung dan meminta maaf atas kesalahan yang telah aku buat." "Aku tidak ingin menjadi tumbal," jawabnya dengan suara bergetar. Sosok itu menatap Arif dengan tajam. "Kau telah mengambil sesuatu yang bukan milikmu. Dan sekarang, kau harus membayar harga yang setimpal," ujar sosok itu dengan nada menakutkan. Arif merasakan jantungnya berdegup kencang. Ia berusaha untuk tidak panik, tetapi rasa takut semakin menggerogoti dirinya. Dika yang berada di sampingnya berusaha memberi semangat. "Arif, ingat niatmu. Kau harus percaya pada dirimu sendiri," katanya dengan tegas. Arif mengangguk, berusaha menguatkan hatinya. Ia melanjutkan mantra dengan lebih percaya diri, mengulangi kata-kata yang diajarkan dukun dengan penuh keyakinan. "Saya datang untuk mengembalikan kalung ini dan meminta pengampunan atas kesalahan yang telah saya buat. Saya berjanji untuk tidak melanggar kesepakatan ini lagi," teriak Arif dengan suara yang lebih kuat. "Aku ingin membebaskan kalian dari kutukan ini." Saat ia mengucapkan kata-kata itu, Arif merasakan getaran yang sangat kuat di sekelilingnya. Lilin-lilin di altar menyala lebih terang, dan sosok-sosok itu tampak bergetar, seolah terpengaruh oleh kata-katanya. Namun, saat Arif merasa ada harapan, sosok yang lebih tua itu menggelengkan kepala. "Kau tidak bisa membebaskan kami hanya dengan kata-kata. Kami butuh lebih dari itu," katanya. "Kau harus membuat pilihan yang sulit. Siapa yang akan kau korbankan untuk membebaskan diri kami dan dirimu sendiri?" Arif tertegun. Ia tidak ingin mengorbankan siapapun, tetapi ia juga tidak bisa melarikan diri dari kenyataan. Dalam hatinya, Arif merasa terjebak dalam dilema yang sangat sulit. Apakah ia benar-benar harus mengorbankan seseorang? Atau ada cara lain untuk menyelesaikan semua ini? Dengan perasaan cemas dan bingung, Arif tahu bahwa ia harus membuat keputusan secepatnya. Waktu semakin mendesak, dan suara-suara di sekelilingnya semakin keras. Arif berusaha mencari cara untuk mengatasi situasi ini, tetapi pikirannya dipenuhi dengan ketakutan dan kebingungan. Dalam kegelapan yang menyelimuti, Arif harus menemukan jalan keluar, sebelum semuanya terlambat. Pengorbanan. Ketegangan di pasar malam semakin meningkat saat Arif dihadapkan pada pilihan yang paling sulit dalam hidupnya. Suara-suara arwah yang mengelilinginya semakin keras, menuntut jawaban, dan Arif merasa terjebak dalam situasi yang tidak bisa ia kendalikan. Di hadapannya, sosok-sosok itu menunggu dengan penuh harap, sementara kalung biru yang tergantung di lehernya terasa semakin berat. "Siapa yang akan kau korbankan?" Suara sosok yang lebih tua itu bergema, menambah beban di hati Arif. Pertanyaannya menggema dalam pikirannya, mengulangi kata-kata itu seakan-akan menguji keberaniannya. Arif menatap Dika, temannya yang selalu ada di sampingnya. Rasa sakit yang menyayat hati muncul dalam dirinya. Ia tidak ingin melihat temannya terluka, tetapi di saat yang sama, ia merasa bahwa ia tidak punya pilihan lain. "Tidak, aku tidak bisa mengorbankan Dika," teriak Arif, suaranya penuh emosi. "Aku tidak akan mengorbankan siapapun." Dia tahu bahwa Dika adalah satu-satunya orang yang selalu mendukungnya, dan ia tidak bisa membayangkan hidup tanpa kehadirannya. Namun, saat ia berteriak, Arif merasakan getaran kuat dari kalungnya. Seolah kalung itu memanggilnya untuk membuat keputusan yang lebih besar. Sosok tua itu mendekat, tatapannya menembus jiwa Arif. "Kau tidak mengerti. Tanpa pengorbanan, kutukan ini tidak akan pernah terhapus. Kami terikat di sini karena perjanjian yang sudah lama. Jika kau ingin bebas, kau harus membuat pilihan yang sulit." Arif merasakan kepanikan melanda dirinya. Dia berusaha mengingat kembali kata-kata dukun yang mengajarinya bahwa pengorbanan tidak selalu berarti mengorbankan nyawa seseorang.
Mungkin ada cara lain untuk memenuhi syarat itu. Dalam keadaan putus asa, Arif mulai berbicara, bagaimana jika aku mengorbankan sesuatu yang berharga bagiku, bukan nyawa seseorang? Apakah itu bisa membebaskan kalian? Sosok itu terdiam sejenak, tampaknya mempertimbangkan tawarannya. Suara dari kerumunan arwah lain mulai mereda, seolah menunggu jawaban. Apa yang kau tawarkan? Tanyanya, nada suaranya masih penuh ketegangan. Arif berpikir cepat. Ia melihat benda-benda yang ada di altar, dan matanya tertuju pada foto-foto kenangan yang ia bawa. Foto-foto itu adalah momen-momen berharga dalam hidupnya, kenangan bersama keluarga dan teman-teman. Momen-momen itu adalah apa yang membuat hidupnya berarti. Aku akan mengorbankan kenangan ini, katanya dengan tegas. Aku akan membakar foto-foto ini sebagai tanda pengorbananku. Dika terlihat terkejut. Arif, jangan. Itu terlalu berharga. Namun, Arif menatap Dika dengan penuh keyakinan. Ini satu-satunya cara untuk menyelamatkan kita. Aku tidak ingin melihatmu terluka. Dengan keputusan bulat, Arif mengambil foto-foto itu dan meletakkannya di atas altar. Dia menyalakan lilin yang ada, dan dengan hati-hati, ia membakar foto-foto itu. Saat api menyala, Arif merasakan air mata mengalir di pipinya. Setiap foto yang terbakar adalah kenangan yang indah, tetapi ia tahu bahwa ini adalah harga yang harus dibayarnya untuk membebaskan diri dari kutukan. Saat api membakar foto-foto itu, suasana di sekelilingnya berubah. Angin kencang berhembus, dan cahaya dari lilin menyala lebih terang. Sosok-sosok arwah mulai bergetar, dan Arif bisa merasakan energi yang kuat mengelilinginya. Kami menerima pengorbananmu, suara sosok tua itu bergema. Dengan ini, kami akan terlepas dari ikatan yang mengikat kami. Arif merasakan beban di dadanya sedikit mengurangi. Meskipun hatinya terasa hancur karena kehilangan kenangan-kenangan berharga, ia merasa ada harapan yang baru. Dia mengangkat kalung biru itu dan menghadap para arwah. Aku ingin kalian bebas. Semoga dengan ini, kalian bisa menemukan kedamaian. Tiba-tiba, cahaya terang menyelimuti area di sekeliling mereka. Arwah-arwah itu mulai berputar, dan Arif bisa melihat bayangan mereka berangsur-angsur memudar menuju cahaya. Terima kasih, wahai pengambil kalung. Semoga kau menemukan kedamaianmu juga, suara sosok tua itu terdengar pelan saat mereka menghilang ke dalam kegelapan. Setelah semua sosok itu menghilang, Arif merasakan ketenangan yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Namun, di dalam hatinya, ada kesedihan yang mendalam. Dia telah mengorbankan kenangan-kenangan berharga demi membebaskan arwah-arwah itu dan dirinya sendiri. Dia melihat Dika yang masih tampak terkejut, tetapi kini ada kilau harapan di matanya. Arif, kau sangat berani, kata Dika, suaranya penuh kekaguman. Kau telah melakukan sesuatu yang luar biasa. Arif tersenyum lemah, tetapi di dalam hatinya, ia masih merasakan rasa kehilangan yang mendalam. Malam itu, Arif dan Dika meninggalkan pasar malam dengan perasaan campur aduk. Dia merasa lega karena kutukan telah berakhir, tetapi di sisi lain, ia merasa kehilangan bagian dari dirinya. Kenangan yang seharusnya selalu bersamanya kini hanya menjadi bayangan yang menyakitkan. Dengan langkah yang mantap, Arif berjanji untuk melanjutkan hidupnya dengan cara yang lebih berarti. Ia mungkin telah kehilangan kenangan, tetapi ia tidak akan membiarkan pengorbanannya sia-sia. Ia akan menghargai setiap momen yang ada dan menjadikan kenangan baru yang akan terus dikenang, meskipun tanpa foto-foto yang pernah ada. Akhir yang menyakitkan, malam yang sebelumnya dipenuhi dengan kegelapan dan ketakutan kini terasa lebih tenang bagi Arif. Setelah melakukan ritual pengorbanan dan membebaskan arwah-arwah yang terikat, ia merasa seolah beban berat yang selama ini mengganggu dirinya telah terangkat. Namun, di dalam hati, ada rasa kosong yang tidak bisa ia pungkiri. Kenangan-kenangan indah yang telah ia bakar masih terbayang dalam pikirannya, meninggalkan kesedihan yang mendalam. Arif dan Dika berjalan pulang dengan langkah yang tenang. Suasana pasar malam yang ramai kini terasa sepi dan sunyi. Lampu-lampu yang berkelap-kelip tampak seolah merayakan kebebasan baru Arif, tetapi ia merasa tidak sepenuhnya bisa merayakannya.
Dalam perjalanan, Dika mencoba menghibur Arif. Kau telah melakukan hal yang luar biasa, Arif. Kau harus bangga pada dirimu sendiri. Saya tahu, tetapi kehilangan itu terasa sangat berat, jawab Arif. Kenangan-kenangan itu adalah bagian dari diri saya. Saya tidak tahu bagaimana cara melanjutkan hidup tanpa mereka. Dika menepuk bahu Arif dengan penuh empati. Kau akan menemukan cara. Ingat, kita bisa menciptakan kenangan baru bersama. Kau tidak sendirian dalam ini. Setelah sampai di rumah, Arif merasa lelah, tetapi tidak bisa tidur. Ia merenungkan semua yang telah terjadi, permainan tumbal, kutukan, pengorbanan, dan akhirnya kebebasan. Namun, saat malam semakin larut, suara-suara yang sebelumnya mengganggunya kini mulai kembali. Suara itu datang lembut, seperti bisikan yang menyentuh telinganya. Arif, suara itu memanggil, dan ia merasa terbangun kembali dalam kegelapan. Arif, kami tidak pergi. Jantung Arif berdegup kencang. Suara itu familiar, suara sosok tua yang pernah ia temui di pasar malam. Kau telah melakukan pengorbanan, tetapi harga yang kau bayar belum cukup. Ketakutan menyelimuti Arif. Ia berusaha meyakinkan dirinya bahwa semua itu hanyalah ilusi, tetapi suara itu semakin keras. Kau mungkin telah membebaskan kami, tetapi kau tidak membebaskan dirimu. Kalung itu tidak akan pergi begitu saja. Arif terbangun dari tidurnya dengan keringat dingin. Ia merasa bingung dan ketakutan. Kenangan yang ia bakar mungkin sudah hilang, tetapi kutukan itu tampaknya masih mengikutinya. Dalam kepanikannya, ia teringat akan dukun yang pernah memberinya nasihat. Ia harus segera mencari cara untuk mengakhiri semua ini. Keesokan harinya, Arif dan Dika kembali ke rumah dukun tua. Mereka mengetuk pintu, dan dukun itu membuka dengan tatapan serius. "Apa yang terjadi, anak muda?" tanyanya, melihat wajah Arif yang pucat. Arif menjelaskan semua yang terjadi setelah ritual dan bagaimana suara-suara itu kembali menghantui dirinya. Dukun itu mendengarkan dengan seksama, kemudian menggelengkan kepala. "Kau harus mengerti, Arif. Pengorbanan yang kau lakukan memang telah membebaskan arwah, tetapi ada konsekuensi lain yang harus kau hadapi. Kalung itu terikat dengan nasibmu. Jika kau ingin benar-benar bebas, kau harus menghadapi kegelapan dalam dirimu sendiri." Arif merasa tertegun. "Apa maksudmu? Apa yang harus saya lakukan?" Dukun itu menjelaskan bahwa untuk mengakhiri kutukan sepenuhnya, Arif harus menghadapi ketakutannya dan menerima kehilangan yang telah ia alami. Kau harus berani melepaskan semua beban emosional yang kau bawa. Hanya dengan cara itu, kau bisa membebaskan dirimu dari ikatan kalung itu. Dengan keyakinan baru, Arif memutuskan untuk kembali ke pasar malam, ke tempat di mana ia mengambil kalung itu. Ia tahu bahwa ia harus menghadapi semua rasa sakit dan kesedihan yang terkait dengan kenangan yang telah hilang. Dika dengan setia menemaninya, memberikan dukungan yang sangat dibutuhkan Arif. Setibanya di pasar malam, suasana terasa berbeda. Lampu-lampu berkelap-kelip seolah menyambut mereka kembali, tetapi Arif merasa cemas. Ia berdiri di tempat di mana ia pertama kali mengambil kalung, mengingat semua yang telah terjadi. Dengan suara bergetar, ia mulai berbicara. "Aku telah mengorbankan kenangan-kenangan berharga demi membebaskan kalian dan diriku sendiri. Sekarang, aku harus melepaskan semua rasa sakit yang aku simpan. Aku tidak ingin hidup dalam ketakutan lagi." Saat ia mengucapkan kata-kata itu, angin berhembus lembut, seolah menyambut pernyataannya. Arif merasakan kehadiran yang kuat di sekelilingnya. Suara-suara yang sebelumnya menghantuinya kini mulai mereda, memberi jalan pada kedamaian yang baru. Namun, saat Arif merasa ada harapan untuk kebebasan, ia mendengar suara yang lebih mendalam, suara yang menggema dalam kegelapan. "Arif, kau telah memilih jalanmu. Tapi ingat, setiap pilihan ada konsekuensinya." Tiba-tiba, Arif teringat apa yang dukun katakan tentang kegelapan dalam diri. Ia menyadari bahwa selama ini ia telah berusaha menghindari rasa sakit, tetapi kini ia harus menghadapinya. Arif menutup mata dan membiarkan semua emosi mengalir. Ia menangis untuk kenangan yang hilang, untuk semua yang telah ia korbankan.
Saat air matanya mengalir, Arif merasakan beban di hatinya mulai menghilang. Suara-suara itu semakin jauh, dan cahaya bulan memancarkan kilau terang di sekelilingnya. Dalam momen itu, Arif merasa seolah-olah ia dibebaskan dari segala ikatan. Ia tahu bahwa ia telah menerima kehilangan dan rasa sakitnya. Ketika Arif membuka mata, ia melihat sosok-sosok yang pernah menghantuinya berdiri di kejauhan, tetapi kali ini, mereka tidak tampak marah. Mereka tersenyum, seolah berterima kasih. Dengan lembut, mereka mulai menghilang ke dalam cahaya, dan Arif merasa lega. Akhirnya, kalung biru di lehernya mulai memudar, dan Arif merasa seolah semua beban di hidupnya telah terangkat. Ia tahu bahwa perjalanan ini tidak akan pernah terlupakan, tetapi ia juga tahu bahwa ia telah belajar untuk menghargai setiap momen, baik yang indah maupun yang menyakitkan. Dengan Dika di sampingnya, Arif melangkah pergi dari pasar malam dengan perasaan baru, perasaan kebebasan dan harapan. Ia sadar bahwa hidupnya tidak akan pernah sama, tetapi kini ia siap untuk menciptakan kenangan baru yang akan tetap ada dalam hatinya selamanya. Meskipun ada kesedihan, ada juga kekuatan untuk melanjutkan hidup. Akhir cerita ini bukan hanya sebuah pembebasan, tetapi juga perjalanan menuju penerimaan dan kekuatan. Arif tahu bahwa meskipun ia telah kehilangan banyak, ia tidak akan membiarkan kehilangan itu menghalanginya untuk menemukan kebahagiaan dan makna hidup yang baru.